Mengawali Kompas Siang bersama saya Francisco Donasiano, saudara. Hari ini bayi laki-laki kembar siam tak sempurna Muhammad Karunia menjalani operasi pemisahan dengan kembarannya yang tak tumbuh sempurna. Belasan dokter spesialis dilibatkan dalam operasi ini dan pihak rumah sakit juga akan menggratiskan semua biaya. Doa orang tua bayi kembar siam tak sempurna, Sri Gede Jayadi dan Sri Nurul Hidayati, warga Suwangi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, akhirnya terkabul. Proses operasi pemisahan tubuh bayi Muhammad Karunia dan kembaran yang tidak sempurna dilakukan di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB hari ini. 16 dokter spesialis menangani proses operasi pemisahan bayi kembar siam tak sempurna. 2 diantaranya adalah dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Sebelum operasi, tim dokter melakukan sejumlah pemeriksaan dan simulasi. Upaya ini untuk memastikan kondisi bayi 9 bulan tersebut dalam kondisi stabil saat menjalani operasi. Selain itu, biaya operasi hingga perawatan pasca operasi digratiskan. Persiapan dan sebagainya, mungkin operasi makan waktu 3-5 jam. Mudah-mudahan juga di bawah itu. Tapi estimate waktu yang kita sudah buat itu sampai jam 5 sore. Dan semua tim secara prinsipnya siap, yang 8 tim dari RSUD Provinsi. Bahkan untuk pembiayaan kita tidak pernah bicarakan itu. Bagaimana kalau kami Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini bagaimana bisa membantu hadir untuk masyarakat NTB. Muhammad Karunia merupakan bayi kembar siam yang langka dengan kondisi salah satu atau lebih janin berhenti tumbuh dan menempel pada janin yang dominan yang terus bertumbuh. Bayi dengan kondisi ini harus segera menjalani operasi pemisahan agar organ tubuhnya dapat berfungsi normal. Lahir November tahun lalu, keluarga kaget mengetahui bayi yang terlahir prematur itu memiliki 6 kaki. Untuk dioperasi. Semoga dokter Surabaya, dokter Sutomo biar cepat untuk datang ke sini ke RSUD untuk melihat kondisi adik ini. Kasihan soalnya BAB-nya itu wajib dia rewel, nangis, tidak lancar BAB. Ini semakin besar. Nah, kalau dia ngeden kuat, pas BAB semakin besar. Operasi bayi kembar siam kali ini tergolong istimewa karena merupakan pertama kalinya dilakukan di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan langkah awal dari proses penanganan luar biasa. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati di Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Fitri, apakah proses operasi ini juga sudah berlangsung dan operasi ini merupakan awal dari operasi penanganan luar biasa di RSUP NTB di mana melibatkan 16 dokter spesialis dikerahkan dan didukung dengan 2 dokter bedah dari Surabaya. Bagaimana kemudian prosesnya pada hari ini? Ya, Sisko dan juga saudara, hari ini operasi masih berlangsung di ruang instalasi bedah sentral. Operasi sudah berlangsung dari pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah dan sekarang pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, sekitar lebih dari 5 jam operasi masih berlangsung. Belum ada keterangan dari pihak rumah sakit apakah operasi masih akan dilanjutkan atau tidak saat ini, karena masih semua berada di ruang operasi. Kita semua bersama teman-teman jurnalis juga yang ada di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sedang menunggu apa hasil dari operasi yang dilakukan oleh 16 tim dokter spesialis dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan juga Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Saat ini Disko dan juga saudara, Direktur Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat lalu Herman Mahaputra tengah melakukan konferensi pers bersama teman-teman jurnalis yang berada dan menunggu di depan ruang instalasi bedah sentral ini. Dapat saya sampaikan kepada Anda dan juga saudara bahwa tim dokter atau ketua tim dokter yang menangani operasi ini adalah Dr. Purwadi, yaitu dokter spesialis bedah anak. Dan 16 dokter spesialis lainnya tengah menangani Muhammad Karunia untuk menjalani operasi hari ini. Dan sampai hari ini kami juga menyaksikan dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 12 ini
petugas yang berada di lokasi ruang instalasi bedah sentral ini beberapa kali keluar masuk dari ruang operasi untuk memberikan pelayanan kepada pihak dokter yang melakukan operasi pada bayi Muhammad Karunia ini. Dan saat ini kita semua masih menunggu dan semua masih berdoa agar dari bayi kembar siam ini juga tengah menunggu bayi mereka menjalani operasi bersama 16 dokter spesialis yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Dapat saya sampaikan juga ada beberapa dokter spesialis yang menangani bayi Muhammad Karunia, yaitu dokter spesialis anak, dokter spesialis bedah plastik, dokter urologi, dokter spesialis tulang, dan juga dokter spesialis rehabilitasi medik yang bertujuan dokter ini untuk mengatasi bagaimana anak-anak yang tumbuh dengan tubuh yang bermasalah. Saya sampaikan juga kepada Anda dan juga saudara bahwa bayi Muhammad Kurnia ini lahir pada tanggal 20 November 2022 dalam kondisi kembar siam, di mana kembaran dari bayi Muhammad Kurnia ini hanya memiliki kaki dan tangan yang justru menempel di tubuh Karunia. Dan kondisi Karunia sendiri mengalami kelainan pada bagian anusnya yang tidak tumbuh dengan normal, dan kemudian juga saluran kencingnya yang berada pada tubuh bayi kembarannya yang lain yang juga tidak tumbuh dengan sempurna. Nah, kondisi inilah yang sejak sepekan lalu diperiksa oleh 16 tim dokter ini, dan saat ini adalah saat yang paling menentukan. Semoga bayi kembar siam Muhammad Karunia bisa menjalani operasi dengan lancar dan selamat. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Fitri Rahmawati dari Nusa Tenggara Barat. Dan memang kami harapkan juga untuk proses operasinya yang melibatkan 16 dokter ini bisa berhasil agar bayi tersebut atau Muhammad Karunia ini dapat melanjutkan aktivitas ataupun juga kembali seperti sedia kala atau normal. Terima kasih atas laporan Anda.